Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwanzon. Dan ini adalah Realme Narzo 50, smartphone terbaru dari Realme yang punya slogan Mighty Performance Boosted ya, Mighty Performance Boosted, yang artinya performa perkasa ditingkatkan. Ya, bisa dibilang ini adalah peningkatan performa dari series Narzo sebelumnya yang sudah di launching. Oke, positioning HP ini tuh terbaik di kelasnya untuk chipsetnya, dan layarnya juga sudah 120 Hz. Dan seperti biasa ya teman-teman ya, kita unboxing dulu biar nggak mengkilap banget. Seperti biasa ya, di video ini, di unboxing plus kali ini tuh kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama kita bakalan cek slot SIM cardnya, kemudian kita bakalan tes fingerprintnya, kita bakalan tes face unlocknya juga, kemudian kita bakal cek skor Antutunya, kemudian kita bakal tes Geekbench-nya, kemudian kita juga bakal tes sensor box-nya, cek kualitas Netflix-nya, tes speaker-nya, tes kameranya juga, dan terakhir kita bakal tes gaming-nya. Nah, seperti biasa ya, sebelum lanjut, mari kita bumper simple dulu. Let's go! Oke, jadi ini adalah box-nya Narzo, dan ini adalah Narzo 50. Kemudian sini ada Narzo by Realme ya. Narzo by Realme. Dan ini adalah unique selling point-nya nih, bisa teman-teman baca ya. Menggunakan MediaTek Helio G96 gaming processor. Kemudian untuk pengisian dayanya tuh 33 watt Dark Charge. Untuk layarnya tuh 120 Hz Ultra Smooth Display, dan baterainya ini tuh 5000 mAh. Oke. Dan ini untuk varian RAM-nya tuh nih, ini RAM-nya tuh 4 GB dengan storage-nya tuh 64 GB, dan warnanya tuh ini adalah biru balap. Biru balap atau speed blue ya, speed blue. Oke, sekarang mari kita unboxing nih. Jadi apa aja yang ada di dalamnya, kita cepet aja ya. Ini adalah ada ini nih, ada ucapan selamat datangnya, tapi ini unik banget ini. Feel the power. Aduh, Narzo by Realme. Ini kayaknya mau misah nih kayaknya ya. Kelihatan nggak sih? Nih, ini kayaknya mau misah nih, Narzo by Realme ya. Ada SIM ejector, kemudian di sini ada kartu garansi, buku panduan ya, dan ya ini ada jelly case-nya teman-teman. Ini warnanya tuh nggak bening banget juga, tapi agak-agak abu-abu, tapi nggak abu-abu juga gitu ya, transparan juga ini nih. Terus ini ada smartphone-nya, oh ini speed blue-nya ya, warnanya kayak gini. Oke, kita taruh dulu. Dan ini ada kabel USB Type-C. Oke, ini ada kabel USB Type-C. Terus ini ada kepala chargernya nih ya. Ini tuh 33 watt Dark Charge. Sekarang mari kita unboxing saja. Oke, kita buka dulu nih. Mantep warnanya ini nih. Cakep ya. Kelihatan nggak sih? Tuh, kita buka dulu ini ya. Ini warnanya kayak apa ya? Kayak bertekstur ya. Tapi ini nggak bertekstur. Ini licin nih. Itu nggak bertekstur ya. Oke, sekarang mari kita nyalakan dan setting dulu. Let's go. Oke, ini adalah Realme Narzo 50. Ini untuk warnanya, ini katanya biru, tapi kayak nggak biru-biru juga ya. Ini kayak agak warna hijau-hijau kalau gua lihat ya. Jadi ini tuh punya dua varian warna, ada speed blue yang ini, dan ada satu lagi speed black ya, yang warna hitamnya ya. HP ini tuh punya baterai 5000 mAh nih. Ini beratnya tuh sekitar 194 graman ya. Ini 194 graman. Dan dia tuh nih untuk entry levelnya ini ya, dia tuh punya sebutan the most stylish entry level phone. Karena apa? Karena dia tuh punya ketebalan 8,1 mm ultra slim dynamic glowing design. Wih, jadi di kelas entry level HP ini tuh sudah punya desain yang stylish ya. Dan desainnya ini nih teman-teman, ini bisa lihat ya. Ini tuh Kevlar ya. Ini tuh terinspirasi dari mobil balap katanya nih. Ya memang sih mobil balap itu kan kenceng ya, jadi mungkin desain seperti ini tuh bisa merepresentasikan kalau Narzo 50 ini tuh punya performa yang kenceng juga ya. Nah, oke, sekarang mari kita, tadi udah gua setting ya, jadi ya bentar ya, gua login dulu, buka dulu ya. Nah, ini adalah Realme Narzo 50 nih. Untuk bagian belakangnya seperti ini, ada tulisan Narzo by Realme ini. Oke.
Ini desainnya desain Kevlar gitu, dan ini ada bump kameranya nih. Ini kamera belakangnya nih, ada 3 buah kamera belakang dengan 1 LED flash, dan ini ada tulisan 50 megapiksel Matrix AI kamera, kelihatan? Oke, tuh. Di bagian kanannya ini tuh ada tombol volume, dan buset itu kenceng banget, suara apa ya? Suara motor itu. Kenceng banget nih. Sama kayak smartphone kita yang lagi kita bahas nih. Ini kenceng nih. Nih ada di belah kanannya tuh, nih sebelah kanannya tuh ada tombol power. Ini tuh udah sekaligus fingerprint, kemudian di atasnya tuh polos. Di bagian kirinya ini tuh ada, sebentar kita buka dulu nih. Ini sini ada 2 slot SIM kalau nggak salah ya. Dan yang menariknya ini slot SIM-nya tuh udah dedicated ya, teman-teman ya. Jadi ini udah bisa menggunakan 2 nano SIM secara bersamaan tuh. Dan menariknya ini micro SD-nya bisa sampai 1 terabyte. Jadi kalau misalnya teman-teman kurang puas 64 GB, teman-teman langsung aja update ya, atau upgrade menggunakan micro SD di sampai 1 terabyte bisanya ya. Gokil. Ini ada tombol volume yang cukup clicky. Ini enak-enak banget aja nih, digininya enak ya. Bagian bawahnya tuh ada lubang jack audio, kemudian lubang mikrofon, dan ini USB Type-C, dan ini lubang speaker. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau bahas dulu nih untuk spesifikasinya ya. Jadi ini tuh menggunakan MediaTek Helio G96 ya, 2,05 GHz, RAM-nya tuh 4 GB, dengan storage-nya tuh 64 GB, sudah menggunakan Realme UI 2.0 Android 11, baterainya ini tuh 5000 mAh, dan untuk pengisian dayanya tuh menggunakan 33 watt Dart Charge ya, jadi mengisi penuh hanya butuh waktu sekitar 70 menitan saja. Nah, MediaTek Helio G96 ini tuh punya peningkatan 42% dibandingkan generasi sebelumnya yang pakai G85. Selain itu dibandingkan dengan chipset Helio G90, G88, G95, bahkan Snapdragon 662 ya. G96 ini tuh yang ada di HP ini adalah chipset satu-satunya yang mendukung tampilan kecepatan layar 120 Hz. Nih, dan untuk pertama kalinya nih teman-teman nih, ini harusnya belum ada sih ya, soalnya harus update otak dulu nih, harus diupdate dulu karena ini belum ada updatean. Nah, jadi untuk pertama kalinya nih di Narzo 50 ini sudah dilengkapi dengan fitur Dynamic RAM sampai 7 GB. Jadi ini kan RAM-nya 4 GB, nanti bisa kita tambahkan secara dynamic atau expansion RAM ya. Ini ditambah 3 GB jadi 7 GB. Nanti tuh bakalan ada di update ya, sekarang belum ada nih, belum ada fiturnya, tapi nanti bakal diupdate melalui software update. Jadi teman-teman kalau misalnya beli HP ini langsung aja nih di software update-nya aja, oke? Biar langsung bisa menggunakan fitur dynamic RAM-nya. Oke, sekarang mari kita bahas speakernya nih. Kita tes dulu untuk speakernya ya. Kita cek dulu untuk speakernya nih. Give me all you got if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this mess? Kemudian kita mari coba tes untuk fingerprintnya. Tadi udah gua coba nih fingerprintnya ya teman-teman ya. Nih, enaknya fingerprint di sini nih kalau misalnya bareng sama tombol power, jadi kita nggak selalu mesti ngeklik tombol powernya itu. Ini kecepatannya udah cepet banget ini, udah ultra katanya, udah cepet banget ya. Lancar lah, kalau tombol fisik lancar lah ya, apalagi kalau misalnya kita sering pakai masker, mending pakai tombol fisik gini aja. Kemudian untuk face unlock-nya nih, kita coba untuk face unlock-nya. Nih kita coba nih enroll-nya nih, kita coba enroll. Nih, cepet gak sih? Cepet ya untuk enroll-nya nih, dan ini ada pilihan swipe to unlock atau auto unlock. Kita pilih yang auto unlock saja. Nih, langsung kebuka. Nih, kelihatan nggak sih? Nih, set, langsung kebuka kan? Cepet juga nih ini nih. Tuh, pokoknya untuk face unlock dan fingerprintnya sudah sangat cepat. Nah, kemudian kita bahas untuk bagian depannya nih, layarnya. Jadi pas kita beli langsung ada anti goresnya nih di sini nih. Tuh, kelihatan nggak sih? Ini langsung ada anti goresnya. Gua nggak tahu ini menggunakan pelindung apa, tapi
Ini sini nggak ada infonya, yang jelas ini tuh udah ada anti goresnya, oke? Ini tuh berukuran 6,6 inci ini dengan kerapatannya tuh 401 ppi. Refresh rate-nya tuh 120 Hz, teman-teman ya. Ini 120 Hz dan touch sampling rate-nya tuh 180 Hz. Resolusinya tuh ini tuh Full HD Plus ya, dengan screen to body rasionya tuh 90,8%. Untuk color gamutnya ini NTSC 96% dengan kecerahannya tuh 480 nits. Overall selama gue coba ini layarnya sudah sangat nyaman, apalagi ini sudah Full HD juga ya. Dan kalau misalnya teman-teman hobi nonton Netflix, pas kita coba lihat nih untuk tes Netflixnya, ternyata untuk streamingnya tuh ini sudah L1 yang artinya jadi kita bisa streaming Netflix di kualitas high definition. Oke, sekarang mari kita langsung aja bahas lagi untuk kameranya ya. Jadi selling point-nya tuh sebenarnya selain performa yang ngebut ya menggunakan MediaTek Helio G96 dengan refresh rate layarnya tuh 120 Hz. Jadi kamera HP ini juga sudah menggunakan kamera 50 megapiksel untuk kamera belakangnya. Kemudian ada 2 megapiksel untuk makronya dan 2 megapiksel untuk black and white-nya. Dan untuk kamera depannya tuh nih, ini kamera depannya tuh beresolusi 16 megapiksel. Oke, untuk kameranya seperti ini ya teman-teman ya. Tuh, oke kita coba buka ya nih. Ini bisa kita zoom nih sampai 5 kali zoom ini. Bahkan kalau misalnya 50 megapikselnya tuh bisa kita zoom. Oh, ternyata tidak bisa ya. Kemudian banyak fiturnya juga nih. Ada 2 video, slow-mo, time-lapse, movie, expert, panorama, text scanner, ultra makro. Nah, buat teman-teman yang udah sering nonton videonya di Swanzone pasti tahu nanti gue bakal buatin video untuk HP ini khusus kameranya. Jadi siapa tahu kan walaupun ini selling point-nya di performa, tapi siapa tahu nih teman-teman ada yang penasaran sama kameranya, karena tetap aja ya kamera tuh pasti dipakai gitu kan. Pasti kepake banget. Oke, berikut adalah hasil kamera dari Realme Narzo 50. Ini untuk sementara ya. Untuk lebih detailnya, teman-teman langsung aja subscribe channel ini. Nanti kita bakal bahas detail kameranya. Ini adalah kamera depan Realme Narzo 50 nih. Kamera depannya seperti ini dan kita lihat apakah HDR-nya berfungsi dengan baik. Monggo dilihat. Tuh, kameranya seperti ini. Kalau di layarnya tuh kelihatan banget kayak ini ya, kayak agak-agak apa ya? Ini kayak agak-agak merah gitu. Tapi nggak tahu nih gimana sih ya. Untuk suaranya teman-teman bisa nilai sendiri ya. Tuh. Ya, Mika. Tuh, ini kamera belakangnya Realme Narzo 50. Nih kita coba zoom ya, ini ada tukang ubul tuh. Untuk fokusnya kita cobain fokus ya, kita coba cari fokusnya ya. Kita coba cari fokusnya nih ke sini nih. Ini kita fokus kah? Nih. Wah, ini harus di-tap nih, harus di-tap-tap baru fokus bener nih. Tuh. Nah, berikutnya sekarang kita bahas untuk tes gamingnya nih ya. Kita bakalan tes gamingnya nih. Nah, untuk skornya nih, sebelum kita tes gaming nih, untuk skornya nih, tadi tuh gue udah coba ya, jadi skornya tuh ini nih, untuk Antutunya tuh mendapatkan skor 288 ribuan poin, ini udah oke nih di kelasnya ya. Kemudian untuk Geekbench-nya tuh, untuk single core-nya tuh mendapatkan skor 537 poin, dan multicore-nya tuh di 1723 poin. Nah, sekarang mari kita coba nih untuk bermain game PUBG.
Untuk grafisnya tuh bisa di smooth ultra atau HD high gitu ya, tapi biasanya gue pakainya di balance ultra aja nih, kita mentokin. Oke, balance ultra. Tapi by the way ini pertama kali gue cobain ini main PUBG nih, layarnya cukup responsif dan nggak terjadi nolek-nolek ya ataupun stutter. Ini overall aman sih. Memang di kelasnya ini, di kelas harganya gue belum tahu sih, tapi di harga Narzo tuh biasanya sekitar 2 jutaan mungkin ya. Tapi di kelasnya ini tuh sudah enak banget untuk bermain game, dan skornya juga udah di 280 ribuan. Oke, sekarang gue mau main game dulu nih, ini satu match ya. Oke baik, tadi gue udah coba main game ya selama sekitar 20 menit. Dan sekarang mari kita cek ya untuk suhunya. Untuk suhunya ini di, ini Fahrenheit nih, kita ganti ya ke Celsius nih. Untuk suhunya di 41, kemudian 39, rata-rata di yang paling panas. Kita cari yang panas ya. Ini di sini kayaknya nih. Oh, di sini 40, 41 nih di sini ya. Kemudian layarnya bagaimana, 41 juga. Oke, baik, kesimpulannya ya, selama menggunakan selama menggunakan Narzo 50 ini ya untuk bermain game, gue merasa smartphone ini tuh nyaman digunakan untuk bermain game. Mulai dari performanya yang sudah oke banget di kelasnya, udah kenceng banget. Jadi bermain game PUBG aja tadi udah lancar banget tanpa kendala sama sekali. Malah kalau misalnya kita bermain game Mobile Legends harusnya bakalan lebih lancar banget ya. Bisa rata kanan semuanya, pokoknya lancar. Kemudian untuk layarnya juga ini sudah oke ya digunakan untuk bermain game. Jadi licinnya tuh sudah pas banget, kemudian nggak keset-keset gimana gitu ya. Dan untuk responnya juga cukup responsif ya, karena sudah 180 Hz touch sampling rate. Susah banget ngomongnya ya. Touch sampling rate udah oke banget. Overall selama gue menggunakan HP ini ya untuk bermain game ini udah oke, dan suhunya juga terbilang sangat adem ya. Ini enggak begitu panas, enggak gitu. Overall selama make lama ya 20 menitan, ini cukup bisa playable banget, dipegang-pegangnya juga udah oke banget inilah. Bodinya tuh dipegangnya juga udah oke banget, enggak panas gitu, enggak ya. Overall sejauh ini aman. Tapi gue belum nyoba untuk dipakai berjam-jam gitu ya. Nanti teman-teman bisa share deh kalau misalnya teman-teman udah beli Narzo 50 ini, coba kalau misalnya dipakai berjam-jam gimana hasilnya. Oke. Untuk sementara videonya tuh sampai sini dulu. Kalau misalnya teman-teman penasaran sama kameranya nih, kamera belakang dan kamera depannya, oke. Jangan lupa subscribe channel ini, nanti kita bakal bahas khusus untuk kameranya. Oke, itu saja video kali ini. Gue pamit dan bye. Udah oke sih ya, lucu nih ini desainnya. Mantap.